Bagaimana menurut kalian kalau dengar kata pengkhianat? Bayangin nih kamu lagi scroll TikTok, terus nemu video pria berseragam loreng Rusia lengkap dengan helm dan senapan tempur. Di balik suara angin perang, dia ngomong dengan aksen Indonesia. Dan tiba-tiba dia ngaku mantan marinir TNI. Agak lain emang negara konohai yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Sekilas kamu mungkin mikir ini cuma konten drama, tapi ternyata bukan. Dia bener pernah berdinas, pernah mengabdi di bawah bendera merah putih. Sekarang dia ngaku ikut perang di Ukraina sebagai tentara bayaran Rusia, guys. Belakangan ini ramai di media sosial soal pria yang mengaku mantan marinir TNI Angkatan Laut, tapi kini mengenakan seragam militer Rusia dan bertugas di medan perang Ukraina. Sosok ini bernama Satria Arta Kumbara, dulunya seorang bintara di Kormar. Dan kabar ini langsung viral dong. Banyak yang kaget, marah, tapi juga penasaran. Emang boleh ya mantan tentara Indonesia kerja buat militer negara lain? Apa Indonesia punya aturan soal ini? Kenapa Rusia rekrut orang luar? Apa itu artinya dia bukan WNI lagi, guys? Fenomena ini bukan hal kecil. Kalian tahu nggak sih, Rusia memang aktif merekrut pasukan bayaran dari luar negeri sejak tahun 2022. Mereka butuh tenaga tempur tambahan, apalagi di medan perang Ukraina yang nggak kunjung selesai. Dan bukan cuma soal Indonesia, tentara bayaran Rusia juga datang dari Suriah, Serbia, Kolombia, hingga Afrika Tengah. Mereka dibayar antara $2.000 hingga $5.000 per bulan. Jauh lebih tinggi dari gaji tentara reguler di banyak negara berkembang. Tapi tunggu dulu guys, jadi tentara bayaran itu bukan cuma soal gaji yang besar dan senjata yang keren. Ada banyak resiko yang harus kamu tahu, hukum, nyawa, bahkan identitas bangsa. Di chapter berikutnya kita bakal bongkar lebih dalam lagi siapa sosok mantan marinir ini dan kenapa Rusia membuka jalan untuk tentara asing. Kamu siap karena ini bukan cuma kisah satu orang, ini cerita tentang arah dunia militer yang mulai berubah, guys. Kamu pasti pernah dengar kalimat ini, sekali marinir tetap marinir. Tapi bagaimana kalau seorang marinir yang pernah bersumpah untuk Indonesia sekarang justru ikut perang di bawah bendera Rusia? Sosok yang viral di media sosial itu memperkenalkan dirinya sebagai Satria Arta Kumbara, mantan anggota Korps Marinir TNI AL. Dalam video berdurasi pendek, dia tampil dengan seragam loreng khas militer Rusia, mengaku ikut berperang di Ukraina. Agak lain emang negara konohai yang sibuk maling duit rakyat dilindungi. Dia bukan satu-satunya, guys. Rusia secara aktif membuka peluang bagi tentara bayaran asing sejak tahun 2022, terutama setelah kekuatan tempur reguler mereka mulai kelelahan karena perang yang panjang. Perang Rusia dan Ukraina itu kayak nggak selesai-selesai kan? Pasti sangat membutuhkan logistik yang sangat banyak. Dan bukan hanya logistik perang, tapi juga memerlukan personil yang banyak juga. Dari kasus ini, apa yang menarik guys? Gaji dan status jawabannya. Tentara bayaran asing yang ikut berjuang di Rusia dikabarkan digaji $2.000 sampai $5.000 per bulan. Belum termasuk bonus misi, tunjangan resiko, dan fasilitas lainnya. Bandingkan dengan gaji prajurit TNI aktif di Indonesia yang menurut data resmi sekitar antara 2 juta sampai 5 juta rupiah, belum termasuk tunjangan. Dengan penghasilan yang berlipat dan tawaran bebas milih misi, wajar kalau banyak veteran atau ex-militer dari negara berkembang mulai tergoda. Tapi tunggu dulu guys, apakah mereka cocok disebut tentara bayaran atau veteran yang sedang cari hidup? Di titik ini semua tergantung dari sudut pandang kamu melihatnya. Di chapter 2 kita bakal bahas apa kata hukum Indonesia soal ini. Apakah tindakan mereka ilegal atau justru bisa dicap pengkhianat? Kamu akan melihat bahwa batas antara idealisme dan realitas itu bisa sangat tipis, terutama ketika perut ikut bicara, guys. Pernah gak sih kamu berpikir kalau ada temen kamu yang tiba-tiba jadi tentara negara lain? Bukan kerja di kapal pesiar, bukan jadi TKI, tapi bawa senjata untuk negara asing dan siap perang sampai mati. Kelihatannya ekstrim ya, tapi ini kenyataan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kamu WNI, boleh gak sih jadi tentara bayaran buat negara lain kayak Rusia contohnya? Jawabannya cukup tegas guys, nggak boleh. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kamu bisa kehilangan status WNI
kalau secara sukarela masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Ngeri ya, izinnya langsung ke presiden guys. Artinya kalau kamu gabung pasukan bersenjata milik negara lain, apalagi ikut perang tanpa izin dari pemerintah Indonesia, maka kamu dianggap telah melepaskan status sebagai warga negara Indonesia. Tapi perlu dicatat juga guys, proses pencabutan kewarganegaraan itu nggak terjadi otomatis. Harus ada pengajuan resmi, pemeriksaan, dan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau ada orang yang viral jadi tentara bayaran, belum tentu langsung hilang kewarganegaraannya selama negara belum memutuskan secara hukum. Di sisi lain, Indonesia juga belum punya aturan yang spesifik dan tegas soal sanksi terhadap warga sipil atau veteran yang terlibat konflik di luar negeri sebagai tentara bayaran swasta. Ini yang bikin statusnya jadi abu-abu guys. Sekarang pertanyaannya, moralnya bagaimana? Kalau kamu pernah disumpah setia pada merah putih lalu sekarang mengangkat senjata untuk negara lain. Itu bukan cuma soal hukum guys, tapi juga soal nilai dan identitas. Dan sekarang bayangkan guys, jika semakin banyak veteran kita yang putus asa dan memilih jalur ini, apakah kita sebagai bangsa nggak ikut salah? Di chapter ketiga, kamu bakal tahu kenapa Rusia begitu serius membuka peluang besar buat pasukan bayaran, dan kenapa Indonesia harus mulai waspada. Bukan cuma soal hukum guys, tapi juga tentang hilangnya loyalitas anak bangsa. Coba kamu bayangin guys, kamu misalnya jadi presiden nih dari negara adidaya. Pasukan regulermu mulai lelah, logistik makin menipis, dan perang belum kelihatan nih ujungnya. Apa kamu akan duduk diam atau buka pintu buat siapa aja yang mau ikut bertarung? Inilah yang terjadi pada Rusia sekarang guys. Sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, militer Rusia menghadapi tekanan yang sangat besar. Isunya Rusia kehilangan lebih dari 300.000 prajurit, baik karena gugur, cedera berat maupun disersi. Disersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau jabatan militer tanpa izin. Kondisi ini bikin mereka cari alternatif dan tentara bayaran jadi jawabannya guys. Rusia memanfaatkan kelompok seperti Wagner Group sebagai alat tempur di luar struktur resmi militernya. Mereka merekrut siapa aja, contohnya ex-militer, kriminal, bahkan warga sipil dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut laporan dari Reuters dan CNN Internasional, Wagner Group atau dikenal juga sebagai Grup Wagner adalah perusahaan militer swasta atau PMC Rusia yang terkenal karena perang mereka dalam perang Rusia dan Ukraina dan berbagai konflik di Afrika. Dan unit serupa menawarkan gaji antara 2.000 sampai 5.000 dolar per bulan tergantung posisi dan tingkat resikonya. Buat banyak orang dari negara berkembang, angka itu sangat menggoda guys. Bahkan bisa dibilang impian. Gak cuma gaji, Rusia juga kadang menjanjikan akses cepat ke warganegaraan Rusia, pelatihan militer tambahan, dan untuk beberapa kasus Rusia menambahkan jaminan uang kematian buat keluarganya guys. Tetapi ada catatan penting guys, tentara bayaran nggak diakui dalam Konvensi Jenewa. Artinya kalau kamu ditangkap musuh, kamu nggak dilindungi hukum perang. Kamu bisa ditangkap tanpa proses atau lebih buruknya lagi, nggak pernah terdengar lagi kabarnya. Disinilah dilema dimulai. Di satu sisi Rusia terbuka bagi siapapun yang mau tempur, di sisi lain Indonesia nggak punya sistem untuk menjaga dan mendampingi veteran yang merasa ditinggalkan setelah pensiun. Di chapter keempat, kamu akan melihat lebih dalam lagi seberapa besar resiko kalau kamu memilih jadi tentara bayaran, mulai dari kehilangan nyawa sampai kehilangan identitas sebagai orang Indonesia guys. Bayangin deh, kamu lagi di medan perang yang jauh dari rumah. Bukan cuma menghadapi musuh nih, tapi juga cuaca ekstrim, kelaparan, dan ketakutan yang tiap detik mengintai. Ini bukan film atau game, ini kenyataan yang dihadapi tentara bayaran guys. Resiko jadi tentara bayaran itu jauh lebih besar dibandingkan tentara reguler. Pertama, secara hukum mereka hampir nggak punya perlindungan. Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi korban perang, baik tentara maupun warga sipil, selama masa konflik bersenjata, termasuk membahas tentang perlakuan terhadap kombatan yang jelas mengecualikan tentang tentara bayaran. Kalau kamu sampai ditangkap guys, kamu bisa dipenjara tanpa proses yang adil, atau bahkan dihilangkan tanpa jejak. Menurut data dari Human Rights Watch menunjukkan kasus tentara bayaran yang ditangkap di zona konflik sering mengalami penyiksaan dan pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat. Selain itu, kondisi fisik dan mental jadi taruhan yang sangat besar.
Berdasarkan penelitian dari RAND Corporation, tentara bayaran cenderung menghadapi stres dan trauma fisiologi yang lebih parah karena tidak punya dukungan logistik dan medis yang memadai seperti militer resmi. Banyak yang pulang dengan luka fisik dan mental, tapi tanpa pelindungan negara atau asuransi. Nggak cuma itu guys, resiko kehilangan kewarganegaraan juga itu nyata. Kalau kamu tergabung dalam militer asing tanpa izin, pemerintah Indonesia bisa mencabut status kewarganegaraanmu. Ini bukan cuma sekedar kehilangan kartu identitas atau KTP, tapi juga kehilangan hak hidup sebagai warga negara. Akses layanan publik, bahkan keluargamu bisa ikut terdampak. Belum lagi stigma sosial yang melekat, kamu bisa dianggap pengkhianat oleh sebagian masyarakat. Kehilangan teman dan keluarga, bahkan sulit mendapatkan pekerjaan setelah kembali guys. Ngeri nggak? Tapi kenapa masih banyak yang memilih jalur ini guys? Pertanyaannya. Jawabannya sederhana, kebutuhan dan kesempatan. Gaji yang tinggi, penghidupan yang lebih baik, dan rasa petualangan kadang jadi magnet yang sangat-sangat kuat. Di chapter kelima kita akan bahas apa yang sebaiknya Indonesia lakukan untuk mencegah fenomena ini dan melindungi para veterannya. Karena ini bukan cuma soal hukum, tapi soal masa depan bangsa dan harga diri kita sebagai orang Indonesia guys. Kamu pasti setuju kan kalau negara ini punya tanggung jawab besar buat menjaga mereka yang pernah berjuang untuk bangsa kan? Terutama para veteran yang sudah mengabdikan waktu dan nyawa di medan tempur. Tapi kenyataannya guys, banyak dari mereka yang malah merasa terabaikan setelah pensiun. Diduga terdapat 15 ribuan veteran yang aktif dan non-aktif tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya tidak semua mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang baik. Banyak yang kesulitan mencari pekerjaan dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ketika negara belum bisa memberikan jaminan hidup yang baik, peluang bagi mereka untuk tergoda ikut tentara bayaran jadi terbuka lebar. Rusia dan negara lain yang membutuhkan pasukan militer bisa dengan mudah memanfaatkan kondisi ini. Kalau kamu berpikir bagaimana caranya Indonesia bisa mencegah ini, jawabannya ada di 3 hal utama: perlindungan, peluang, dan edukasi. Pertama, pemerintah harus memperkuat program perlindungan sosial dan kesejahteraan veteran. Misalnya memberikan pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, atau akses pendidikan untuk keluarga mereka. Kedua, membuka lebih banyak peluang karir dan kerja bagi para mantan tentara. Jangan sampai mereka merasa bahwa pengabdian untuk negara berhenti begitu saja sejak ketika mereka pensiun. Pemerintah dan swasta harus bersinergi agar veteran punya ruang berkembang di bidang lain. Yang ketiga, perlu ada edukasi dan sosialisasi yang jelas tentang resiko dan konsekuensi hukum menjadi tentara bayaran. Kalau mereka paham betul apa resiko yang dihadapi, kemungkinan besar mereka akan berpikir 2 kali bahkan 1000 kali sebelum mengambil langkah tersebut guys. Jangan lupa juga dukungan mental dan psikologi penting banget guys. Banyak veteran mengalami trauma yang kalau tidak ditangani dengan baik malah bikin mereka rentan ambil keputusan buruk. Kalau kamu tanya apakah Indonesia bisa? Jawabannya tentu bisa banget, tapi butuh keseriusan dan perhatian dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oke, kita rangkum semuanya guys, dan lihat bagaimana kamu bisa ikut berperan menjaga martabat anak bangsa agar nggak sampai terjerumus jadi tentara bayaran di negara orang. Oke, kesimpulannya, bayangin kalau anak-anak bangsa yang pernah berjuang untuk Indonesia akhirnya harus cari nafkah di medan perang negara lain sebagai tentara bayaran. Bukan cuma kehilangan identitas, tapi juga harga diri dan masa depan, guys. Data resmi dari Kementerian Pertahanan RI menunjukkan ribuan veteran yang masih berjuang di balik layar untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Mereka berhak mendapatkan lebih dari sekedar ucapan terima kasih, guys. Kisah mantan marinir yang jadi tentara bayaran di Rusia bukan cuma soal individu guys, tapi cerminan dari persoalan besar bangsa ini. Kita perlu sadar guys, kalau pengabdian terhadap para pejuang ini bisa berdampak panjang, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi masa depan Indonesia. Kamu dan aku sebagai bagian dari masyarakat punya peran untuk mendorong pemerintah dan swasta agar lebih peduli dan serius memberikan perlindungan dan kesempatan bagi para veteran. Karena pada akhirnya menjaga martabat anak bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai mereka yang pernah berkorban untuk negeri ini justru terjerumus ke jalan yang berbahaya dan penuh resiko guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.